Kami dari GKI Gunung Sari kembali menyapa ruang dengar saudara-saudara semua. Sekata malam ini akan mengangkat tema derita dan kesusahan. Pasti, ya. Kita akan coba menggali apa makna penderitaan, kesusahan. Karena itu, apakah itu sebuah kepastian? Nah, bersama kita hadir Pendeta Febe Oriana Hermanto dari GKI Gunung Sari. Selamat malam Ibu Pendeta Febe. Selamat malam Bu Selamat Febe. malam dengan Radio Berita Kasih. Selamat Iya. malam semuanya. Iya, senang Bu ya, udah lama nggak pernah ketemu dengan Ibu nih ya. Saya serahkan ke Pak Jasa untuk memulai. Iya, baik. Saya coba ini ngomong-ngomong ringan gitu dengan mengangkat satu isu pertanyaan mendasar sebenarnya apa sih yang dimaknai definisi penderitaan secara umum maupun secara perspektif Alkitab gitu. Lalu bagaimana kita meresponnya? Kadang-kadang kan kok susah aman ya jadi pengikut Kristus itu kok bawanya susah gitu ya karena banyak hal. Dan apakah jadi orang percaya itu pengikut Kristus harus menderita? Apakah itu satu pattern gitu ya? Kalau kita lihat umpamanya dari konsep penciptaan ya, mulai kejatuhan Adam dan Hawa, maka memang ada satu ketetapan yang sudah diberikan itu bahwa manusia akan dengan susah payah cari makan, dan juga para wanita akan sulit untuk melahirkan, mengalami kesakitan. Tapi juga dalam penderitaan yang lain secara utuh. Pendeta Febe akan menjelaskan kepada kita, para pendengar, kita harapkan sebagaimana biasa ya ikut berpartisipasi ya dengan merespon pembicaraan kita malam ini melalui WA maupun melalui telepon interaktif. Silakan Pendeta Febe. Ya, selamat malam. Rasanya malam hari ini kita bicara sesuatu yang enak gak enak nih ya. Karena bicara soal penderitaan, bicara soal kesulitan hidup, ya kalau ditanya kepada kita mau nggak menderita, pasti dengan spontan, dengan cepat kita kan jawab nggak mau. Iya. Ya, itu Manusiawi. ya nggak apa-apa, itu manusiawi gitu ya. Bahkan itu jawaban yang ya dari sudut saya ya diterima dulu ya, sebab kalau kita makin menyangkal, makin oh nggak apa-apa, saya baik-baik aja, oh saya menderita nggak apa-apa gitu ya, nanti akhirnya kedepannya kita jadi seseorang yang barangkali tidak melihat fakta dan kemudian menyangkal fakta itu, nanti stres sendiri gitu ya. Jadi banyak orang tuh kalau ngomongin kesusahan, kesulitan, penderitaan udah nggak enak duluan, udah mau mundur. Kenapa sih kita mesti ngomongin sesuatu yang nggak enak? Boleh nggak kita ngomongin berkat? Ya boleh aja gitu ya. Mungkin tema-tema kata berikutnya kita ngomongin yang Berkatnya. lebih nyaman di telinga, ya ngomongin berkat, ngomongin kesuksesan. Tapi kalau malam hari ini kita ngomongin soal penderitaan, ini justru nggak boleh di skip. Justru harus berani untuk dihadapin gitu ya, berani untuk diomongin. Nah, pendengar setia Radio Pelita Kasih, bicara soal penderitaan, maka kalau kita merujuk dalam bahasa Yunani, sebetulnya di situ ada kata yang disebut dengan thlipsis gitu ya, yang secara harafiah berarti sebuah beban berat untuk hati seseorang gitu ya. Jadi ini akan terkait dengan hati nih, terkait dengan kondisi hati seseorang, dan itu nampak sangat berat. Itulah yang disebut dengan penderitaan secara harafiah. Nah, kalau kita melihat banyak penderitaan, maka malam hari ini mungkin pertama-tama kita belajar bahwa ya terima dulu, ini kenyataan. Sebab makin kita sangkali, makin kita hindari, makin kita nanti tidak punya makna apapun dan tidak dapat mengambil makna apapun terhadap penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan. Itu dulu kali ya untuk pengantar malam hari ini. Baik. Sebelum diserahkan Pak Hendrawan, barangkali tadi ada satu kata kunci yang saya dengar tadi soal mengelola hati, tapi juga mungkin kalau boleh saya tambahkan juga pikiran ya. Kadang-kadang hati dan pikiran itu saling bertabrakan gitu, mana yang unggul gitu kan. Kalau pikiran masih jernih, kadang-kadang kita masih waras juga untuk menyikapi. Tapi kalau tidak gitu, maka bawa hati, maka kita bisa jadi terprosok ke dalam satu situasi yang
mungkin sulit keluar. Nah, Ibu, bagaimana pandangan Ibu tentang apa namanya, bahwa penderitaan itu memang merupakan satu sudah paket kehidupan bagi orang percaya semenjak jatuh ke dalam dosa. Lalu tujuannya untuk apa sih gitu ya? Ketika Tuhan izinkan kita menderita. Silakan Bu Febe. Ya, pertama-tama sih mungkin kita mesti membedakan penderitaan itu sendiri gitu ya. Ada jenis penderitaan yang memang itu kita rasakan karena keberdosaan kita sebagai manusia. Tadi Pak Jasa udah sempat sebutin tentang Adam dan Hawa gitu ya. Manusia awal yang mula-mula diciptakan oleh Tuhan Allah, tetapi toh jatuh dalam dosa dan kemudian menderita. Nah, ini adalah jenis yang pertama, yaitu penderitaan yang memang ditimbulkan oleh ulah kita nih sebagai manusia karena keberdosaan kita. Tetapi ada jenis berikutnya adalah penderitaan yang memang ini diizinkan terjadi gitu ya, menderita karena kebenaran. Contohnya ya secara konkret Kristus sendiri gitu ya. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tetapi ia harus menanggung penderitaan yang sebegitu beratnya gitu ya. Jadi kita mesti lihat dulu nih bagian-bagian ini, mesti aware dengan penuh kesadaran ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, mesti jujur dulu nih ya. Saya itu merasa tidak nyaman dengan hidup saya, ini kenapa ya? Ini rasanya masuk jenis yang mana nih? Nah, karena penanganannya memang berbeda. Kalau kita menderita karena ulah kita sendiri kan penanganannya akan Bertobat. sangat berbeda dengan ketika kita menghayati bahwa ya penderitaan ini saya terima karena saya sedang memperjuangkan kebenaran, gitu ya. Misalnya kalau kita bekerja di kantor, lalu kemudian kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak baik. Kita kayak disodok sana-sini nih. Lingkungan kita tidak kondusif. Tapi kita mau nih tetap bilang, saya nggak mau korupsi. Saya nggak mau korupsi. Ini kan menderita karena kebenaran ya. Bisa jadi konsekuensinya adalah orang-orang di sekitar kita tuh jadi bilang kita sok rohani loh. Atau kita dikata-katain. Atau mungkin kita akan kehilangan teman. Nah, ini kan menderita karena kebenaran. Jadi dibedain dulu supaya penanganannya juga berbeda gitu. Responnya juga pasti akan berbeda. Gitu sih Pak Jasa. Jadi kalau ditanya responnya secara umum apa ketika kita menderita, ya yang pertama sih saya mendorong kita untuk memaknai dulu ini jenis penderitaan yang mana. Yang kedua secara umum kalau kita mau merujuk pada Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11, sebetulnya di sana dikatakan ketika kita menderita maka kita tidak boleh bersungut-sungut. Mengeluh manusiawi, karena manusia ya gimana ya, rasanya ketika kita ngos-ngosan, ketika kita tidak nyaman, kita juga barangkali akan meluapkan rasa itu. Kita akan bilang, Tuhan gini banget sih jadi orang, gini banget sih hidup saya gitu ya. Mengeluh boleh, tapi ada batasnya nih. Jangan sampai keluh kesah kita itu jadi bikin kita nggak beriman, jadi bikin kita tuh nggak percaya lagi sama Tuhan atau mengabaikan Tuhan dan kemudian mencari jalan lain di luar Tuhan, gitu ya. Jadi secara umum bagaimana merespon penderitaan ya Yakobus memperingatkan kepada kita jangan sungut-sungut, Jangan dibatasin, Oke. dikontrol. Ya, gitu. sahabat TPK tahan dulu Bu Febe. Jadi jangan bersungut-sungut kata penulis Yakobus ya. Itu langkah pertama. Langkah pertamanya evaluasi diri ya, jujur. Ini karena apa gitu ya. Jadi tahu obatnya. Ya, selamat malam Bu Febe. Saya pernah baca di kitab Ibrani Bu, Ibrani 12 ayat 10 bahwa penderitaan itu tidak pernah menyenangkan Bu. Kata-katanya supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, pertanyaan saya, kalau penderitaan itu menyenangkan, pasti setiap orang berlomba-lomba untuk ke arah sana Bu ya, supaya bisa mengambil bagian. Cuman penderitaan itu kan antagonis dengan kesenangan atau kesukacitaan gitu loh. Menurut pandang Bu Febe ini makna tulisan kitab Ibrani ini gimana supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, kekudusan Allah maksudnya.
Jadi sebetulnya sebagai seorang yang beriman, sebagai pengikut Kristus, lagi-lagi saya menolong kita untuk menyadari dulu posisi kita, status Iya. kita itu siapa gitu ya. Maka ketika kita baca bagian ini, kita juga harus memahami bahwa penderitaan itu alat untuk mengasah. Makanya kan dibilang supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Iya. Jadi sebetulnya ada bagian rencana Allah di mana akan memakai penderitaan-penderitaan yang diizinkan terjadi itu untuk menguji kita, untuk mengasah kita. Apakah betul ketika kita berada dalam penderitaan-penderitaan yang tadi dibilang nggak ada enak-enaknya sama sekali, Iya. gitu ya? Apakah betul kita tetap punya kesetiaan merespon dengan baik dan layak untuk tetap dikatakan sebagai anak-anak Allah nih. Sebetulnya inti dari Ibrani cuma mau ngomong itu gitu ya, supaya kita ketika diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan itu sendiri menjadi pribadi-pribadi yang punya respon yang tepat, yang tangguh, dan pada akhirnya kita tetap patut disebut sebagai anak-anak Allah. Itu kan status kita ya. Gitu. Iya, Kalau iya. nggak, kalau nanti responnya tidak tepat, ya gini, apakah kita masih layak disebut sebagai anak-anak Allah? Ya. Orang ketika kita menderita aja kemudian kita ngumpat, Iya, ketika iya. kita menderita Iya, iya. aja kemudian kita ngocehnya ampun-ampun gitu ya. Kan kemudian dibalikin lagi ke kita, masih pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Iya. Gitu. Nah, masalah ini Bu, saya pernah baca lagi tentang teologi penderitaan, Bu. Teologi penderitaan itu bahwa manusia yang menderita itu harus dapat menerima penderitaan sebagai kedaulatan, bagian dari kedaulatan Tuhan. Nah, itu konsepnya seperti apa tuh, Bu? Apa implementasinya gitu loh. Karena ini cukup berat nih. Bahwa penderitaan itu sebagai bagian dari kedaulatan Tuhan gitu. Ini kalau menurut saya cukup berat nih, Bu. Iya. Jadi gini, dalam ajaran-ajaran yang tersedia di luar sana, gitu ya, mungkin kita harus lebih berhati-hati. Iya. Sebab seringkali ada begitu banyak ajaran yang kemudian hanya melihat dari satu sisi, tanpa melihat sisi yang lain. Dan kemudian ini menjadikan iman kita tidak dewasa, gitu ya. Kalau dibilang bahwa penderitaan bagian dari rancangan Allah, saya masih oke, masih setuju. Iya. Karena memang kita ada dalam satu bagian rancangan Allah itu yang nggak baik-baik aja nih. Ada ujiannya, ada nggak enak-enaknya gitu ya. Tapi kalau dibilang ya pokoknya penderitaan itu kudu nggak bisa diilangin, bahkan kalau kayak gini kan kayak nggak bisa direspon gitu. Padahal kita ingat loh, manusia itu dibekali juga dengan kehendak bebas. Free will ya. Kita kan bukan robot ya, yang kemudian nggak bisa ngapa-ngapain ketika penderitaan itu diizinkan terjadi. Iya. Bahkan justru kita harus ngapa-ngapain nih ketika penderitaan itu diizinkan terjadi gitu. Jadi jangan ketika diperhadapkan dengan penderitaan lalu kemudian kita oh ya udah Tuhan melongo, ngedomblong, nggak ngapa-ngapain, itu salah justru. Jadi harus melakukan sesuatu, harus bertindak, harus bergerak ketika Tuhan izinkan bagian-bagian yang nggak enak itu menguji kita. Iya. Gitu. Jadi lihat dari sudut pandang yang lebih kompleks, yang lebih holistik. Jangan hanya satu sudut pandang aja. Iya, Gitu. luar biasa. Jadi para pendengar mungkin di luar sana ada banyak cerita peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Silahkan berbagi dengan kami sehingga kita juga mungkin boleh jadi terinspirasi, paling tidak diperkaya dengan pengalaman-pengalaman. Saya coba sekarang masuk ke level teknis, Bu Pendeta Faber. Pengalaman saya pribadi kali ya. Saya juga harus jujur bahwa dalam perjalanan spiritualitas saya banyak sekali saya menderita karena dosa saya, itu saya akui. Tapi kemudian juga ada rencana Tuhan yang lain, saya melihatnya begitu. Masalahnya sekarang kan begini, saya percaya tentang terhadap realita kehidupan yang ada, bahwa itu tidak akan berubah, atau percaya kepada iman, janji Tuhan kepada saya, kepada umat yang percaya. Itu selalu yang menjadi tantangan, Bu. Jadi saya sekarang sering sekali saya nyanyikan lagu-lagu yang
bertolak belakang dengan realita kehidupan. Salah satu umpamanya saya nyanyikan lagu situ ya, Fanny Crosby KJ 410. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah. Tapi realitanya sebenarnya masih gersang nih semua nih Bu. Tapi saya coba bergumul mengimani, enggak, Tuhanku baik dan itu akan terjadi gitu. Dan dalam perjalanannya saya kembali menemukan jalan yang Tuhan, walaupun tidak mudah dan terus bergumul, tapi Tuhan ternyata sangat mengasihi saya gitu. Tapi ukurannya, parameternya harus tadi dikatakan holistik tuh. Saya minta respon Ibu, karena sering sekali itu menjadi pergumulan setiap ini benar nggak nih apa yang saya nyanyikan, apa yang saya imani ini saya bisa komit terhadap itu sekalipun berbanding terbalik dengan realita kehidupan. Silakan Ibu Feba. Iya. Ya, terima kasih Pak Jasa yang suaranya bagus. Saya jadi minder nih. Suara saya medok banget soalnya. Enggak Juga lah. kalau saya Kalau Pak Jasa menyanyi gitu ya, lagunya Fanny Crosby, Hujan Berkat Tuhan gitu ya. Buat saya ini bukan sedang berimajinasi, mengawang-awang, apalagi menentang sebuah kenyataan. Iya. Gitu. Ini bukan sedang melarikan diri dari sebuah kenyataan bahwa Iya, saya kondisinya memang sedang nggak baik. Gitu. Tetapi ini menjadi salah satu cara untuk meneguhkan iman. Gitu. Kalau Dan, saya sih memahami begitu. Makanya Menolong, kenapa ya, benar lirik itu. lagu itu tuh menjadi perlu. Bukan melarikan Sebagai diri ya. Orang lain mungkin bisa Ya, lihat loh. ini kok tantangannya melarikan kan diri. hidup di dalam lirik dan makna lagu itu kan itu. Kita juga harus jujur terbuka kepada Tuhan. Apa kita memang mengamini makna itu, penyertaan Tuhan. I love you Lord, oh your mercy never fails. Itu kan ada juga tuh, bahwa kebaikanmu tidak pernah gagal dalam hidupku. Dan itu kami, dan itu sangat menolong Bu Feba. Mudah-mudahan ini juga untuk saya selalu mengisinya dengan lagu gitu. Pengalaman saya, sekalipun pendirian itu masih hadir dan ada, dan saya tidak menafikan bahwa faktanya memang ada, tapi itu malah membuat saya lebih tertantang. Tapi tantangannya itu tadi, benarkah kita hidup dari setiap firman Tuhan yang kita baca dan juga lirik lagu yang dinyanyikan itu saya kira Bu Febo yang bisa saya coba share juga pengalaman itu ya. Dan ujungnya luar biasa memang, akhirnya wow gitu ya. Sekalipun belum hilang itu saya nggak bilang penderitaan itu tantangan ya, saya lebih kepada Tapi antara yang tadi menerima nasib gitu, yang tadi mungkin Ibu tampil, itu menerima nasib itu sebenarnya bukan Kristiani ya. Kan sering Sebenarnya kali kita ya. tidak mengenal kata nasib dalam iman Kristen. Enggak ya. Oh, saya Iya. salah nih. Saya salah. Oke. Apa Bu mestinya? Bukan menerima nasib. Menerima rancangan dan rencana Apa itu Tuhan ya? ya, itu Iya. mungkin lebih tepat ya daripada ngomongin soal nasib, karena kita nggak- ada istilah jalan hidup, bagaimana itu? Apakah beda-beda tipis nggak itu? ya Udah. beda tipis, itu lebih positif. Ya, Itu lebih jalan hidupnya ada begitu ya, kita harus syukuri dengan yang ada. Sekalipun ada kan perkataan gini Bu, sekalipun kita tidak mengerti tapi lebih baik percaya katanya bahwa Tuhan itu tetap baik dan setia. Oh, oke. Jalan hidup ya. Ya, jalan ya. Nasib kesannya lebih Iya, masing negatif seperti ya. nggak dirubah, Tuhan nggak begitu juga kali ya Bu ya. Iya, Nggak tahu karena ya. tadi saya sudah ingetin bahwa ya kita bukan robot. Iya. Ada bagian di mana Tuhan mau kita usahain sesuatu gitu. Dan itu kadang-kadang tidak populer ya Bu ya, dan sebaliknya kalau ada satu ajaran-ajaran yang berbanding terbalik penderitaan kok banyak orang suka juga gitu, sekalipun sebenarnya tidak realistis juga gitu kan. Kan ada teologi ya, saya nggak usah sebutkan lah teologi yang berbanding terbalik penderitaan itu kan ada ya. Iya. Apakah teologi kemakmuran atau apa? kesuksesan. Orang suka gitu ya. Apakah seperti itu juga? Saya nggak tahu. Mungkin Bu Febe gimana nih lihat itunya? Iya. Iya, balik lagi kata kuncinya adalah keseimbangan dalam melihat sesuatu gitu ya. Sebut saja ketika tadi kita bilang teologi kemakmuran. Oh, anak Tuhan itu nggak mungkin miskin. Iya. Anak Tuhan itu pasti raja gitu ya. Iya. Tidak Tapi- pernah jadi tapi ekor ya, kemudian jadi kepala gitu. Pandangan yang lainnya kita nggak dapetin. Iya. Makanya kita udah kayak pakai kacamata kuda nih. Yang begitu terus Iya. jalannya lurus aja, padahal nggak begitu sebetulnya. Iya, Dunia iya. itu kompleks sekali, makanya juga harus ditanggapi dengan kompleks. Iya. Tidak sesederhana itu ya, perspektifnya juga ada ruang-ruang di mana saya pikir
mungkin tidak bisa dijelaskan dan dijawab, hanya cukup dimani gitu kan. Banyak begitu peristiwa-peristiwa kehidupan dalam kenapa ini kenapa itu gitu kan. Saya melihatnya begitu juga. Iya. Menurut Bu Febe bagaimana itu Bu Febe? Kan ada Iya. hal-hal yang kita tidak bisa pahami ya. Itu biasa kita sebut dengan misteri ilahi ya. Misteri lain. Nah, kata-kata itu saya mau tunggu tadi keluar juga akhirnya. Oh, ada telepon masuk dulu, kita sapa Iya. dulu. Halo, selamat malam, dengan siapa? Selamat malam dengan Pak Purnomo di Tanjung Priok, Oh. Jakarta Utara. Ya, selamat Pak. malam Pak. Pak Purnomo, selamat malam ya. Silakan Pak. Iya, iya. Enggak, ini mungkin untuk kesaksian nggak apa-apa ya. Ya, Silakan. silakan, silakan. boleh. Ha. Jadi begini Pak Pendeta ya, salam kenal ya. Ibu Pendeta. Ibu Pendeta Febe ya. Ya. Jadi secara jujur saya juga kadang nggak mengerti ya. Saya selalu ketemu sama Tuhan Yesus Kristus itu hampir setiap hari. Iya, oke. iya Pak. Terus kalau pas acara jam berapa? Jam 11 ke atas itu ya. Malam ya. Itu kan pengobatan-pengobatan. Iya. Itu saya lihat itu Tuhan Yesus Kristus itu turun ya, Mm-mm. itu menyinarin, sinar. Ya, saya lihat secara mata hati. Mm. Iya. Menyinarin semua yang itu. Jadi waktu di studio pengobatan melalui Radio. itu saya lihat langsung terang di dalam studio itu terang. Hmm. Nah, saya sendiri bukan kami menyombongkan, ada ibu-ibu ya, itu dia menderita diabetes komplikasi. Dia sudah berobat ke rumah sakit kemana-mana, itu nggak ada kesembuhan. Jadi sampai dia menginap ya di rumah sakit itu 2 minggu, nanti pulang lagi. Akhirnya dia cerita ke kami ya, ke Pak Purnomo. Pak Purnomo, tolong dong aku obatin. Emang kenapa? Dia sudah katakanlah udah ya Bu Pendeta ya, itu dia udah pamit sama keluarganya, itu udah diteleponin, sudah saatnya, bilangnya gitu. Saya bilang belum, tidak, saya gitu. Ya kalau memang Anda mengatakan tidak, tolong aku diobatin. Ya udah aku obatin. Itu dia udah pasrah banget ini. Akhirnya kami bantu obatin. Di situ dia bilang, aku yakin dan percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Yakin banget bahwa saya bisa sembuh. Nah di situ saya bukan merekayasa, nih orang juga ada, maksudnya di depan saya, di rumah ya, depan rumah, bukan di rumah sini. Terus kita penyakit ibu itu kita buangin secara langsung. Dia tadinya kalau makan tuh muntah, mau makan apa udah nggak karuan, udah lemes. Ya Pak, ini mohon maaf Pak Pur. Boleh tahu intinya Pak, karena waktu kita terbatas. Intinya udah enak, berkat Sembuh lah ya. Yesus, sembuh. Baik, Itu, baik. itu aja. Baik. Itu aja, maaf untuk semuanya. Tapi ya. terima Baik, kasih. terima Pak. kasih Terima atas kasih, Pak. ininya ya, karena ya terima kasih Pak, ya luar biasa kesaksiannya bagaimana Tuhan berkarya terhadap Iya. orang-orang sakit gitu ya, luar biasa, puji Tuhan. Bu Febe, saya ingin masuk ke satu konsep dalam merespon penderitaan itu, dan itu efektif ternyata ya. Pernah satu tulisan di gereja kita itu bahwa berbahagialah orang yang merendahkan diri gitu ya, maka tidak ada satu keadaan apapun yang dapat membuat dia lebih rendah lagi ketika dia mengambil posisi merendahkan diri secara utuh gitu, dalam merujuk kepada Filipi 2:7, konsep kinosis itu, pengosongan diri ya. Kadang-kadang ya itu sangat menolong. Pandangan Ibu salah satu merespon satu penderitaan itu dan melihat penderitaan Yesus dan juga kesetaraan dia sebagai Allah tidak dipertahankan, dan mengambil posisi, mungkin saya ekstrim, kadang-kadang saya ambil posisi sebagai Ayub gitu ya, ketika di bawah kegelapan dia itu sudah sendiri dan dia ditempatkan gitu, sehingga keadaan apapun tidak lagi bukan kita
apa tadi Bu ya, bukan kita tidak menerima satu fakta gitu, tapi kalau mengambil posisi begitu kita jadi, saya sih pribadi merdeka jadinya. Pandangin itu bagaimana konsep yang begini nih? Orang Jawa itu punya kata semeleh Semeleh yang itu artinya, saya feedback ya. enggak. Enggak. Oh, semeleh yang artinya benar-benar berserah penuh, menyadari bahwa ya saya seorang yang sebetulnya nggak pantas, tapi dipantaskan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Jasa ada satu kata tuh yang saya tangkap, saya merasa merdeka ketika memahami bagian itu. Betul bahwa bagian itu menolong kita untuk menyadari, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengosongkan diri. Kadang-kadang, karena kadang-kadang gini, ketika kita menderita, kita itu kadang-kadang songong nih, jadi orang yang sombong, merasa bahwa kok saya menderita sih? Harusnya kan dengan usaha saya ini nggak menderita dong. Kadang-kadang itu yang bikin kita makin berat loh langkahnya. Tapi kalau tadi konsep yang dipakai Pak Jasa adalah, iya saya menderita, saya menerima bagian ini dengan Apalagi segala karena dosa kerendahan saya ya. hati. Iya Bu ya. Dengan segala kerendahan hati, saya pasrah Tuhan, saya berserah Tuhan. Saya siap untuk Tuhan bentuk, mau apa sih Tuhan dalam hidup saya oke. Itu tuh lebih enak kita jalannya gitu ya. Langkah kakinya rasanya lebih ringan kalau kita lebih berserah daripada sekedar berontak dan merasa bahwa kita nggak pantas menderita. Gitu. Iya, Bu Febe. Kalau tadi Pak Jasa bilang merdeka ya, saya cuma mau nanya aja nih. Bisa nggak penderitaan itu dilengkapi dengan ungkapan syukur, Bu? Karena kalau penderitaan secara manusiawi itu susah kan. Boro-boro bersyukur, Bu. Yang ada malah, mohon maaf nih, Tuhan sendiri yang disalahkan. Kenapa kita harus menderita gitu? Apalagi penderitaan itu bertubi-tubi gitu loh dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Seringkali orang kan memaknai, wah ini penderitaan kok Tuhan sedemikian jauh dengan kita gitu loh. Nah, di balik itu semua, Bu, apakah bisa ada ungkapan syukur setitik pun, Bu, atau sedikit pun kalau kita mengalami hal demikian, Bu? Itu mungkin Bu Febe bisa uraikan gitu loh. Iya Pak Endrawan, terima kasih. Kata kuncinya ini, ada waktunya. Ada waktunya. Karena kalau kita langsung dihantam gitu, ya nggak mungkin kita bisa langsung, Tuhan terima kasih, hari ini saya nggak makan, ya kan nggak bisa, nggak mungkin gitu ya. Jadi ada waktunya Pak. Kayak gini nih, salah satu teolog itu pernah mengatakan bahwa kalau orang berduka itu tuh ada kurvanya, ada tahapan-tahapannya, ya. Berduka kehilangan orang kekasih, barangkali kita bisa mengatakan bahwa itu derita buat hidup seseorang gitu ya. Itu ada tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama itu menyangkal, Tuhan itu emang jahat gitu ya. Tuhan itu emang nggak peduli sama saya masih sayang sama dia, tapi Tuhan ambil gitu-gitu, nyangkal dulu. Tapi itu nggak selamanya akan begitu. Nanti ada tahap di mana dia mulai terima. Gitu. Jadi kalau kita udah di tahap terima, nah di situ kita baru bisa bersyukur. Oh, ternyata sekalipun saya kehilangan, tapi ya masih ada sejumlah orang yang peduli. Gitu-gitu. Jadi ada waktunya, itu aja kuncinya Pak. Iya. Bahkan ya silakan Pak Rahmat. Ya, time heal ya. Waktu menyembuhkan. Tapi banyak juga kesaksian sekalipun dia tidak menemukan jawabannya sampai akhirnya, dia katakan bahwa Tuhanku baik. Itu luar biasa juga tuh. Ada beberapa ya kisah-kisah inspiratif yang kita boleh baca dari beberapa literasi begitu. Banyak orang-orang yang saya pikir luar biasa yang perlu kita memang menjadikan ya sebagai satu berkat bagi kita. Bu Febe, ini kan soal perspektif ya, tapi tadi memang sangat tergantung kepada individu bagaimana dia bisa bermain pada level mana itu dalam merespon penderitaan itu. Tapi kalau perspektif itu mungkin juga bisa menolong kita barangkali dari pikiran dan hati merespon itu.
cara kita memandang penderitaan itu, perspektifnya mungkin dari bagaimana menurut Ibu Febo, nolong nggak itu kalau perspektifnya kita rubah secara holistik dari bahasanya ya? Iya, perspektif kan cara kita Cara memandang pandang, ya, ya. sudut Iya. pandang. Nah, ini juga harus diimbangi dengan iman. Apalagi ketika kita baca Alkitab, kita dipanggil untuk menderita. Nah, itu gimana tuh? Iya. Jadi kita Nggak galau juga, lagi. iya. Ih, Iya. dipanggil untuk menderita, dipanggil untuk jadi berkat, mau kali Bu, bukan menjadi menderita. Iya. Nggak bisa, karena ada yang disebut dengan mirror. Kita itu kan anak Tuhan nih. Iya. Jadi kalau anak itu kan nurunin dari papanya gitu Iya. loh. Jadi kalau Tuhan aja menderita, terus kita nggak mau menderita itu jadi gimana Iya. gitu loh. Ini dulu nih konsepnya, Iya. dipegang dulu. Kenapa kita menderita? Ya karena Tuhan juga menderita loh. Iya. Dia nggak cuma bilang kita, oh kamu menderita, yang kuat ya. Enggak, pertama-tama dia kasih contoh dulu nih. Baru kita anaknya sebagai peniru, yang tadi dibilang mirroring person, Iya. ikutin teladannya, ikutin langkahnya. Jadi memang konsep ini perlu ya Pak Jasaya. Iya. Kalau nggak punya konsep seperti ini, bubrah nih kita di tengah Iya. jalan, bro. Benar, itu yang maksudnya kan itu ya. Itu. Ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ini kan udah mendekati ya Pak Rahma ya. Ada dua yang saya mau coba lihat bagaimana Ibu memandang. Satu, perkataan Naomi terhadap bangsanya ketika dia pulang ya, kehilangan kedua anaknya dengan membawa Ruth, dilahirkan, bahwa siapa disebutkan namanya, bahwa ada satu frasa yang mengatakan kesialan bahwa dia sudah seperti itu gitu. Tuhan, saya ingin Bu Febe, seperti apa sih itu pemahaman ya perkataan Naomi waktu dia kehilangan dua anaknya dan dia menderita sangat sulit kembali. Lalu kedua, umpamanya kita bisa melihat beberapa tokoh-tokoh Alkitab, katakanlah Rasul Paulus ya, dalam hal ini supaya kita juga diperkaya. Mungkin setelah ini kali ya Pak Rahma ya, Iya. setelah studi ini. Silakan nanti setelah ini Bu Iya, Febo ya, setelah- supaya kita dikuatkan. Lalu kedua nanti Paulus ya terakhir itu, bagaimana Paulus. Paulus juga hidup dalam Penderitaan. konsistensi, tapi penderitaan itu dianggap sebagai suatu keuntungan kalau saya nggak salah itu. Silakan Bu Febo. Masih Karena kalau Oh, iya. kita ya. kalau kita di posisinya Naomi bingung juga Bingung, ya. iya. Misalnya gini, Iya. nama saya Naomi, arti nama saya adalah kesukaan. Ya. Oh, oke. Tapi kenyataannya berbanding terbalik Iya. gitu ya. Iya, Jadi iya. kan ini gimana sih Tuhan maksudnya gitu ya. Tapi kan kita memang tahu ya bahwa memang dia itu dirundung duka yang mendalam gitu Iya. ya. Suaminya nggak ada, menjanda sudah lama. Lalu kalau kita lihat, perhatikan di Alkitab, dua anaknya Kilion dan juga Mahlon juga meninggal. Jadi untuk seorang ibu ini berat. Iya. Makanya kalau sampai keluar perkataan seperti ini, itu adalah bukan umpatan. Ini adalah perkataan tadi sisi manusiawinya kemudian terekspresikan. Ya, nasibnya kali ya, atau memang didesain begitu hidupnya kali ya. Ya, Ada kesan Ya, begitu ya. ini Pak Jasa. Jadi ketika berhadapan dengan peristiwa, termasuk ketika kita melihat kisah Naomi, fokusnya pada, oh emang kamu harus menderita nih desainnya. Ya. Bukan itu, tapi ketika kita lihat perjalanan Naomi, kita mau ambil maknanya apa nih. Nah, tapi kita juga lihat bahwa dalam perjalanannya ternyata dia diteguhkan oleh Ruth kan, Ya. yang terus dampingin dia. Ya. Nah, buat saya ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk menolong kita melewati penderitaan. Ada banyak cara, 1000 lebih. Termasuk ketika kisah Naomi ini, ia didampingi oleh Ruth. Bahkan Ruth itu nggak mau lepas loh. Ya. Dia terus pantau, terus dampingin gitu ya. Hmm. Jadi Bangsamu pada bangsaku juga akhirnya- katanya kan gitu ya, luar biasa itu ya. Iya, itu pernyataan-pernyataan iman, gitu ya, pernyataan-pernyataan sukacita, pernyataan-pernyataan yang mau menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Amin. Iya. Gitu. Kalau kita mau lihat kisah Ya, Naomi dan Ruth biasa, ya. ya. ya, ya. Dan ujungnya memang hebat Kalau- luar biasa ya Bu ya. Ya, kalau Rasul Paulus konsistensi, komitmen, kita lihat bahwa Rasul Paulus itu hidupnya juga tidak baik-baik saja, Iya. ya. Dia mau ngajar dimanapun ada aja Hmm. pertentangannya. Tapi sekali lagi poin yang saya mau angkat adalah
Rasul Paulus juga menemukan pertolongan-pertolongan Tuhan melalui banyak orang, bahkan melalui jemaat-jemaat yang ia pernah kunjungin tuh. Iya. Itu. Jadi ini poin yang kita mau angkat ya, supaya kita nggak terlalu pesimis ketika kita berhadapan dengan penderitaan. Ingat, yakinlah bahwa masih ada orang-orang atau cara Tuhan yang lain bahkan yang itu dibukakan buat kita ketika kita berhadapkan dengan penderitaan. Jadi supaya nadanya jangan pesimis terus nih. Iya. Iya. Nadanya lebih optimis sedikit. Iya. Kalau kita ngomongin penderitaan malam hari ini. Iya. Gitu. Iya. Nah, Bu Febe, kalau tadi masalah tentang Naomi dan Paulus ya, kita lihat tokoh-tokoh Alkitab tersebut, kita lihat masa-masa melewati penderitaan nih. Kalau menurut sudut pandang Bu Febe nih, gimana langkah-langkah yang positif Bu untuk menanggapi penderitaan itu? Karena selama ini kan penderitaan itu selalu kita hadapi dengan pesimis, ya kan? Wah ini gimana nih kita menderita nih? Apakah ada langkah-langkah positif yang kita bisa wujud nyatakan Bu? Walaupun menderita kita harus positif melewati masa-masa penderitaan itu. Nah, ini menurut sudut pandang Bu Febe gimana nih Bu? Ini langkah praktis ya. Iya. Yang pertama, buat saya pengakuan adalah bagian dari pemulihan. Iya. Mengaku bahwa kita tidak sedang baik-baik saja, ini langkah. Jujur Bu ya. Gitu, jangan disangkal dulu. Iya, Ya jujur sama diri sendiri, sama keadaan. Oh iya, memang saya lagi nggak baik nih. Itu. Yang kedua, berdoa udah pasti. Saya nggak mau banyak ngomongin soal doa gitu ya, karena ini bagian yang nggak boleh di skip. Tapi langkah berikutnya adalah ketika kita berada dalam penderitaan, maka temukanlah orang-orang yang tepat untuk berbagi kisah kita. Iya. Orang-orang yang tepat ya, karena kalau nggak tepat jadinya gosip, Pak. Iya betul. Itu temukanlah orang-orang yang tepat, yang kira-kira dalam pandangan kita dia cukup bijaksana, dia cukup punya wawasan untuk berbagi pandangan. Karena siapa tahu lewat jalan itu kita ketemu solusi nih. Saya diketemuin sama Pak Jasa nih misalnya. Iya. Ternyata malah saya dapat solusi dari percakapan kami. Gitu-gitu. Jadi ada tindakan-tindakan konkret yang kita lakukan. Kalau masalah pencobaan Bu, di dalam saya lupa nih tulisan Rasul Paulus juga nih, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus. Iya, sesuai dengan kemampuan kita Bu. Nah ini kalau sampai hal tersebut tidak terjadi Bu, artinya penderitaan itu lebih mendominasi ayat tersebut gitu ya. Artinya kehidupan ya umat Kristiani lah. Kan kadang-kadang kita bisa berpikiran bahwa kita menjadi hambar ya. Apakah Tuhan benar dekat dengan kita gitu, dengan ayat Alkitab yang meneguhkan kita, tapi kenyataannya berbanding terbalik ya, bukan berbanding lurus gitu loh, atau berbanding ya artinya antagonis lah. Ini gimana kalau menurut pandangan dari Bu Febe sendiri gitu loh? Iya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kamu, gitu ya. Jadi Pak Hendrawan mau mengatakan bahwa ini gimana nih, kadang-kadang gimana Pak? Bapak rasa ayat ini kurang relevan sama hidup kita atau bagaimana? Jadi gini, apa yang Tuhan sudah tuliskan itu Tuhan sudah perhitungkan. Iya. Gitu. Makanya kenapa kita diminta untuk beriman, untuk meyakini. Iya. Karena percuma kita hafal, kita baca, tapi kita tidak punya iman. Iya. Di situ. Hidup di dalamnya ya. Jadi yakin aja. Iya. Ya kalau saya diizinkan untuk mengecap bagian ini, merasakan bagian yang berat ini, ya itu artinya saya masih dihitung sebagai orang yang kuat untuk menanggung ini. Atau naik kelas lah kita nih. Iya. Kita benar. Pak Rahma ada pandangan yang sebelum kita apakan? Dia tadi mau nanya soal tentang ujian. Kalau kita diuji kan bisa ada kemungkinan risiko kita jatuh, nggak lulus gitu ya. Tapi dari percakapan sebelumnya saya tadi catat Tuhan ada kasih apa sih seperti tadi Naomi, ternyata Ruth ya, dikasih Ruth itu ternyata itu bagian dari cara Tuhan ya. Para pendengar, kita sampai juga pada penghujung percakapan kita tentang konsep penderitaan secara utuh. Maka belajarlah dari firman Tuhan yang bisa memberikan kita satu hikmat memahami bahwa penderitaan itu tadi dikatakan oleh Bu Febe, Pendeta Febe, ada dua
akibat dosa dan juga mungkin ketika juga Tuhan ingin mendidik kita juga melalui karya-karyanya untuk kebaikan, tidak saja untuk kemuliaan Tuhan tapi juga untuk kebaikan sesama. Tetap semangat, tetap percaya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada Rabu mendatang. Shalom, selamat malam. Terima kasih Bu Terima kasih. Febri. Terima kasih Kak Rama, Pak Jasa, Pak Indrawan. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga.